Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita mempelajari hadis tentang at-taharah. Ya. Kita ambilkan dari kitab yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis tentang fikih. Ya. Yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu. Naam. Hadis ini menerangkan tentang sucinya air laut. Ya. Bahwa bersuci dengan air laut dibolehkannya bersuci dengan air laut, dan menerangkan bahwa halalnya bangkai dari binatang laut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hukum air laut, Nabi bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Bangkai binatang laut maksudnya. Baik. Pertama kita membahas tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia. Ya. Huwa as-sahabi al-jalil al-hafidh. Ya. Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr, ya. Dan beliau sangat banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang mulia, ya. Sahabat Nabi yang mulia yang sangat banyak meriwayatkan hadis, dan banyaknya melebihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ya. Dan Abu Hurairah ini telah meriwayatkan sekitar 5.300
74 hadis. Betapa banyaknya. Oleh karena itu, di kalangan sekte Syiah telah banyak mengkritik Abu Hurairah ini, bahkan mencela, mencurigai atau heran dengan banyaknya hadis yang diriwayatkan. Dan sekte Syiah ini adalah sekte yang paling membenci kebanyakan sahabat Nabi. Termasuk mereka membenci Abu Hurairah yang telah meriwayatkan banyak hadis, termasuk hadis tentang kesucian air laut untuk taharah. Ya. Nah, kemudian sebab daripada hadis ini adalah di mana ada seorang laki-laki, ya, di sini bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kami mengarungi laut, ya, dan kami membawa sedikit air. Jika kami wudu dengannya, maka kami kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Maka Nabi menjawab, "Dia air laut itu suci dan halal bangkainya." Dari sini Rasulullah SAW tidak menjawab na'am atau iya, akan tetapi Nabi menjawabnya dengan mengatakan air laut itu suci dan halal bangkainya, dengan menambahkan faidah-faidah jawabannya. Kalau kita mungkin ditanya apakah boleh, maka kita jawab ya, akan tetapi Nabi SAW menjawab dengan menambahkan faidah-faidah dalam jawabannya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Yang pertama, apa yang keberhasilan dari Muhammad? Yang kedua, apa yang dari Islam? Nanti saja. Ya. Baik. Iya. Pertama, apa itu sahabat Nabi? Siapakah sahabat Nabi maksudnya? Yang dikatakan sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian dia mati dalam keadaan beriman juga. Ya. Karena ada orang yang bertemu dengan Nabi, beriman, kemudian di akhir hidupnya kafir, keluar dari Islam. Ya. Itu bukan sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada juga yang ketika Nabi ada, kemudian dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman, maka dia bukan juga sahabat seperti Raja Najasyi. Ya. Kemudian Syiah adalah satu sekte, ya. Ya, satu sekte atau satu aliran yang meyakini beberapa perkara yang menyebabkan keyakinan itu keluar dari Islam atau tersesat, menjadikan dia tersesat karena keyakinan perkara tersebut. Seperti meyakini bahwa setelah Nabi meninggal,
seluruh sahabat kafir kecuali beberapa sahabat saya. Termasuk orang yang mengkafirkan Syiah, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Termasuk Abu Hurairah. Dan juga Syiah ini meyakini beberapa perkara seperti bahwa wahyu turun atau wahyu salah turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, seharusnya turun kepada Ali. Kemudian keyakinan yang lain menyatakan bahwa Al-Quran itu kurang, atau Al-Quran yang ada pada mereka tidak sama dengan Al-Quran yang kita yakini adanya sekarang ini. Dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang menyebabkan mereka tersesat dari jalan Ahlus Sunnah. Dan bahkan para ulama menyatakan bahwa Syiah adalah agama yang selain Islam. Ya. Karena perkara-perkara yang mengeluarkan mereka dari Islam.